Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukwang Seng melihat keduanya yang datang untuk membunuhnya. Dan dengan lambaian tangannya, 3 bintang bergegas turun. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan seni bela diri ini. Yao Yaoye tersenyum jahat dan mengulurkan telapak tangannya dan menepuk bagian depan dengan ringan. Kekuatan dahsyat melonjak langsung menghantam 3 bintang. Dalam sekejap, suara keras yang mengejutkan menyebar ke seluruh langit. Hanya ada 3 bintang yang kekuatannya kecil, dan cahayanya perlahan meredup dan akhirnya meledak. Gelombang udara yang terbentuk akibat ledakan menutupi separuh langit, dan cahaya menyilaukan memancar, membuat semua orang di kejauhan merasakan matanya perih. Setelah beberapa saat, cahayanya perlahan menghilang, memperlihatkan dunia yang berantakan. Anak itu melarikan diri. Wajah Yao Hongye menjadi gelap. Saat ini di mata mereka, Cukwang Seng telah menghilang. Jelas dia memanfaatkan perlindungan setelah ledakan sebelumnya untuk menyembunyikan sosoknya dan melarikan diri ke kejauhan. Kejar! Budazi berteriak tajam dan memimpin dalam mengejar kejauhan. Setelah itu orang-orang dari Gunung Buddha segera mengikutinya. Ayo pergi juga. Yao Hongye melambaikan tangannya dan dia memimpin orang-orang dari alam iblis hitam terbang menuju langit yang jauh dengan niat membunuh. Dan ketika Cukwang Seng terjebak dalam pengejaran alam iblis hitam dan dari Gunung Buddha, di puncak gunung yang jauh, seorang wanita berpakaian merah berdiri dengan tenang. Tubuh halus wanita anggun itu dengan anggun, dibalut dengan rok ketat berwarna merah, yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Semasang mata indah bunga persiknya dipenuhi kilau seperti air, yang membuatnya memancarkan pesona menakjubkan hanya dengan berdiri di sana. Dan dia adalah Liu Vier, gadis suci, seorang pria berjalan dan berkata dengan hormat. Ada sedikit kegaguman yang tersembunyi di matanya saat dia memandang wanita itu. Orang seperti itu, di antara semua pria di tanah suci, ada beberapa orang yang tidak bergerak olehnya. Bagaimana kemajuannya? Liu Fei bertanya. Mendengar ini, pria itu buru-buru berkata, hampir sama. Tunggu saja setelah setengah hari, kamu akan mendapatkan token 4 orang suci. Liu Fei mengangguk sedikit dan melihat ke bawah, di mana sebuah bangunan megah terlihat. Bangunan ini sangat tua dan memancarkan suasana kehidupan yang berubah-ubah, membuat orang merasa seperti berada di zaman kuno. Hahaha, jika kita bisa mendapatkan token dari Sekte 4 Roh ini, kita akan memiliki kesempatan untuk mewarisi ketika reruntuhan Sekte 4 Roh dibuka. Orang ini mengenakan gaun panjang, memiliki temperamen yang halus dan terlihat cukup menawan. Dan dia adalah salah satu jenius terbaik di tanah suci murni, Liang Wuyue. Statusnya sangat tinggi sehingga di antara generasi muda di seluruh kuil, hanya Liu Fei dan 1 orang lainnya yang dapat mengumbulinya. Namun, untuk pemuda yang luar biasa, Liu Fei hanya membalasnya senyum. Sikapnya yang tidak jauh dan tidak dekat membuatnya sulit untuk dekat dengannya. Melihat ini, Liang Wuye tersenyum tak berdaya. Dia mengarahkan pandangannya ke bawah dan berkata, saya baru saja mendengar sesuatu yang menarik. Saya ingin tahu apakah gadis suci itu tertarik untuk mengetahuinya. Mendengar ini, Liu Fei tersenyum tipis dan tidak ada jawaban. Liang Wuye tidak memperhatikan sikapnya, tetapi berkata pada dirinya sendiri. Orang-orang dari alam iblis hitam dan gunung Buddha suci sedang mengejar seorang anak laki-laki. Dikatakan bahkan Yao Hongye dan Budazi telah maju, yang sungguh mengejutkan.
Mendengar ini, wajah Liu Fei menunjukkan emosi untuk pertama kalinya. Dia tahu kekuatan kedua orang ini. Bahkan di tanah suci murni, mereka hanya memiliki sedikit lawan. Namun, kini kedua orang itu bekerja sama memburu satu orang. Siapa pria itu? Liu Fei bertanya perlahan. Liang Wuye tersenyum tipis dan berkata, dikatakan sebagai bocah kecil dari Tian Yuan. Namanya sepertinya Chu Guangsheng. Ketika mendengar kata Liang Wuye, wajah Liu Fei yang biasanya tenang dan cantik berubah muram saat ini. Dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara dari tubuhnya. Panggil semuanya dan ikut aku. Dia berteriak dengan dingin. Apa? Liang Wuye terkejut saat berkata, Gadis suci, bukankah kita mengabaikan reruntuhan ini? Kita akan mendapatkan token dari 4 sekte suci. Mengetahui pentingnya token 4 sekte suci, jika bisa diperoleh, ia akan bisa mendapatkan keuntungan besar di reruntuhan sekte 4 orang suci yang akan segera dibuka. Anda tahu, bahkan di masa lalu, 4 sekte suci adalah kekuatan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa ada lebih dari 1 orang kuat di arana Yin Yang dalam sektenya. Apakah tidak mengerti apa yang saya katakan? Saya akan menyerahkan token 4 orang suci dan semuanya orang akan pergi bersama saya. Kata Liu Fei dengan wajah dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengabaikan Liang Wuye. Dan tubuh halusnya tiba-tiba terbang menuju langit yang jauh. Melihat hal tersebut, Liang Wuye membuka mulutnya. Namun pada akhirnya dia hanya bisa menghela napas tak berdaya. Lalu memimpin orang-orang dari tanah suci murni untuk segera mengikutinya. Angin malam yang kencang turun, langsung menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Sinar cahaya dan bayangan asap menyapu debu dari di langit bergegas menuju ke kejauhan. Kejar, aku ingin melihat berapa lama orang ini bisa melarikan diri. Yao Hongye berteriak dan melompat mengejarnya. Setelah itu, banyak orang dari alam iblis hitam dan gunung Buddha mengikuti dari dekat. Sialan, bajingan ini belum selesai. Chu Guangsheng melihat kembali sosok gelap itu dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Jika dia tidak menyiapkan banyak pil pemulihan, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisinya saat ini. Namun, kecepatan kakinya tidak melambat sedikit pun dan dia buru-buru berlari menuju kejauhan. Dia tahu jika tertangkap, dia hanya bisa mati. Di cakrawala, ada sosok di depan dan bayangan hitam di belakang. Keduanya saling berkejaran. Selama pengejaran, keduanya tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Menggunakan berbagai cara untuk menyerang ke depan. Menghadapi serangan ini, Chu Guangsheng hanya bisa mengartikan keterampilan tubuh hantu dan terus menghindarinya. Satu-satunya hal yang baik adalah pemahamannya tentang teknik tubuh hantu telah mencapai ranah ilusi. Setiap kali diaktifkan, dia dapat meninggalkan jejak hantu yang membingungkan pengejar di belakangnya dan memberinya waktu untuk bernapas. Tapi ini bukanlah solusi jangka panjang. Menghadapi kejaran puluhan orang kuat, tidak peduli berapa banyak pil yang dia miliki, akan ada saatnya mereka kehabisan tenaga. Aku tidak bisa terus seperti ini. Mata Chu Guangsheng berubah tajam. Tapi dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk keluar dari situasi saat ini. Tepat ketika dia ragu-ragu sejenak, serangan dahsyat lainnya datang mengenai punggungnya. Chu Guangsheng tiba-tiba berkeringat dingin. Dia buru-buru mengumpulkan pikirannya. Dan saat menghindar, dia berlari menuju kejauhan. Di belakangnya itu banyak sekali sosok yang lewat. Dan pengejaran semacam ini berlangsung selama 3 hari penuh. Dalam waktu 3 hari, di bawah kepemimpinan Yang Hoye dan Buddha Zi, puluhan orang kuat mengejar Chu Guangsheng tanpa niat untuk menyerah. Selama periode ini, Chu Guangsheng yang telah dipaksa menemui jalan buntu beberapa kali, mengandalkan kemampuannya yang kuat untuk berjuang keluar dan terus melarikan diri ke kejauhan.
Di atas langit, garis cahaya dan bayangan dengan cepat lewat. Di belakangnya, serangan yang tak terhitung jumlahnya terjadi, membombardir puncak yang terisolasi. Sosok Cukuang Seng bergetar, dan dalam sekejap dia muncul 100 kaki jauhnya. Dan di tempat asalnya, bayangan kepalan tangan merah menyala jatuh. Langsung mengubah hutan besar menjadi reruntuhan dan memicu kobaran api. Bajingan-bajingan ini, jika aku ingin mendapatkan kesempatan, aku harus membunuh kalian semua. Matanya merah dan dia menggertakkan gigi. Saat dia marah, serangan dahsyat lainnya datang. Dan bekas kilatan petir jatuh menekan pakaiannya sehingga mengeluarkan suara berburu. Sialan, Cukuang Seng mengutuk dan suara rendah. Tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia segera meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan melarikan diri ke kejauhan. Ketika cetakan telapak tangan jatuh, kilatan terang meledak dan separuh gunung bangus. Sekarang tinggal kurang dari setengah bulan sampai reruntuhan 4 orang suci sekte dibuka. Haruskah kita berhenti dulu? Buddha yang terbang dan berkata kepada iblis bulan merah. Setiap kali anak laki-laki itu kehabisan tenaga, dia akan mengeluarkan segenggam bel dan meminumnya. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Cukuang Seng terluka parah, ia masih bisa bertahan hingga sekarang. Tidak, Yao Hongye dengan tegas menolak usulan itu. Meskipun mereka memasuki reruntuhan 4 orang sekte suci tanpa token, mereka akan berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam pertarungan merebutkan warisan reruntuhan tersebut. Mendengar ini, Budasi tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan mengejar ke depan lagi. Sejujurnya, dia juga sangat tidak rela. Dia juga ingin mendapatkan token itu. Pengejaran berlanjut dan terjadi pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Namun meski begitu, Cukuang Seng masih lolos dari kematian berkali-kali. Dan tidak terjerumus ke dalam pengepungan alam iblis hitam dan orang-orang gunung Buddha. Serangan lain datang, tapi Cukuang Seng menghindari dengan lari. Serangan itu melesat darinya, menyebabkan lubang besar di tanah di bawahnya. Tepat ketika dia ingin terus melarikan diri, wajahnya berubah karena terkejut ketika dia menemukan bahwa Yang Hoye muncul di depannya. Sangat sulit untuk menangkapmu. Yao Hongye menjentikkan jarinya dan menatap Cukuang Seng dengan mata tajam. Untuk menghentikannya segera mungkin, dia langsung menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya secara paksa. Meski biayanya tidak sedikit, selama dia bisa mendapatkan token, semuanya sepadan. Ditangkap tanpa ampun atau disiksa sampai mati. Tentukan pilihanmu sendiri kan? Yao Hongye tersenyum dan niat membunuh mengalir di matanya. Mendengar ini Cukuang Seng berhenti dan menatap Budasi dan yang lainnya, yang sedang menatapnya dengan tatapan muram. Sekarang dia benar-benar tidak punya cara untuk melarikan diri lagi. Namun situasi putus asa ini tidak membuatnya menyerah dan malah membangkitkan keganasannya. Cukuang Seng mengangkat kepalanya, menatap Yao Hongye dengan mata sedingin es, dan berkata dengan dingin, Yang lebih saya minati adalah beberapa banyak orang yang dapat saya tarik di punggung saya sebelum saya mati. Aura yang luar biasa ganas memancar dari tubuhnya, membuat banyak orang gemetar. Untuk sementara waktu, banyak orang memandang Cukuang Seng dengan ketakutan di matanya. Pria ini terlihat cantik dan baik hati, tapi jauh di lubuk hatinya, dia adalah karakter kejam yang memilih untuk dirusak daripada dirusak. Mendengar kata-kata ini, Yao Hongye menyipitkan matanya berkata dengan wajah dingin. Jika kamu tidak makan apapun seperti minuman enak saat bersulang, bahkan jika kamu mencari kematian, aku akan membantumu. Begitu dia selesai berbicara, Yang Hoye menginjakan kakinya, dan aura ganasnya melonjak seperti badai. Saat berikutnya, dia menggenggam tombak merah menyala di tangannya.
Api terus-menerus keluar dari ujung tombaknya, menguapkan udara menjadi ketiadaan. Niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Yang Haoye. Dia memegang tombak di tangannya dan mengarahkannya ke depan. Ujung tombak mengiris udara dan suhu yang mencenangkan menyebar, meninggalkan garis hitam berbau terbakar. 10.000 Buddha bersatu. Cu Kuangseng berteriak keras. Dan kekuatan spiritualnya yang melonjak keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi patung Buddha besar di langit. Setelah patung Buddha besar muncul, gelombang suara keemasan menyilaukan menderu dan membabardir tombak. Ujung tombak menghantam gelombang suara dengan keras, dan nyala api menakjubkan meledak, langsung membakar gelombang suara emas meledak. Gelombang suara dengan jumlah besar meledak, dan di dalam waktu kurang dari beberapa tarikan nafas, gelombang suara emas yang turun sepenuhnya menghilang. Keluar dari sini, Yao Hongye berteriak tajam, mengarahkan tombak di tangannya dan mengarahkan langsung ke alis Cu Kuangseng. Cu Kuangseng mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian tengah alisnya, dan cahaya perak menyilaukan meledak, langsung berubah menjadi teratai perak besar dan bergegas menuju tombak. Begitu keduanya bersentuhan, teratai itu berputar dengan ganas, menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya bergegas dengan tombak. Ekspresi Yang Haoye berubah. Jika ini terus berlanjut, senjata tajam di tangannya akan terancam terhapus. Begitu dia memikirkan hal ini, dia buru-buru mundur menghindari serangan teratai. Pria yang merepotkan, matanya berkedip. Meskipun dia yakin jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia bisa menangkap Cu Kuangseng hidup-hidup. Tapi kalau begitu, dia mungkin harus membayar mahal. Ayo berkumpul dan tangkap orang ini, teriak Yang Haoye dengan tajam, dan semua orang di alam iblis hitam segera bergegas menuju Cu Kuangseng. Budazi melambaikan tangannya dan tubuhnya melesat, memimpin orang-orang dari Gunung Buddha untuk mengepung dan membunuh Cu Kuangseng. Melihat orang-orang di sekitarnya, wajah Cu Kuangseng berubah menjadi garang. Dia menampar dadanya dengan telapak tangannya, membuka mulutnya dan menyemburkan aliran darah. Esensi dan darah ditembakkan langsung diintegrasikan ke dalam teratai perak. Kekuatan murni yang terkandung di dalamnya meledak, menyebabkan ukuran teratai meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, teratai perak yang memancarkan aura berdarah tiba-tiba tumbuh hingga berukuran beberapa puluh kaki. Dari kejauhan tampak seperti badai perak yang melintasi langit dan bumi. Apa yang menghalanginya akan dihancurkan olehnya. Keluar, mata Cu Kuangseng memerah. Dia mengalihkan pandangannya untuk melihat langit dan berteriak. Badai perak melanda dan beberapa praktisi alam juding yang berada di garis depan terlempar ke belakang dan memuntahkan darah. Kulit dan daging mereka berguling-guling dan darah curah tumpah dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, banyak praktisi kuat yang awalnya menyerang tiba-tiba membeku ketakutan. Wajah Cu Kuangseng tampak dingin. Dia naik ke langit memeluk badai perak yang berada di tangannya. Melihat sekeliling dengan mata merah dan menyeringai muram. Hari ini saya ingin melihat berapa banyak orang yang bisa saya bunuh. Terima kasih.